Shalom, beberapa hari yang lalu saya menyampaikan tentang bagaimana kita belajar dari laba-laba, yaitu bagaimana keadaan orang-orang yang melupakan atau meninggalkan Tuhan, yang oleh Bildad sahabat Ayub diumpamakan seperti benang atau sarang laba-laba. Di bagian kedua ini saya ingin mengajak kita untuk kembali belajar dari laba-laba yang selalu tekun dan tidak kenal lelah atau putus asa dalam membuat jaring atau sarangnya, walau berkali-kali dirusak, baik oleh karena adanya mangsa atau oleh perbuatan manusia. Dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 1-3 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saya menggarisbawahi ada 3 kali kata tekun dalam Ibrani pasal 12 ayat 1-3 tersebut, yaitu yang pertama di ayat 1, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua, dalam ayatnya yang kedua, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Dan yang ketiga, di ayatnya yang ketiga, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Saudara-saudariku, pernahkah kita melihat jaring atau sarang laba-laba? Tentu kita akan menjawab bahwa kita pernah melihatnya, bahkan sering melihat, apalagi di langit-langit rumah, baik di ruang tamu, baik di ruang keluarga, baik di kamar tidur, di dapur, di toilet, dan di berbagai tempat. Kita pasti merasa jengkel, kesal, atau marah karena selalu dibersihkan tetapi muncul lagi. Dibersihkan lagi lalu muncul. Demikian seterusnya, walau berkali-kali sarangnya dibersihkan atau dirusak, tetapi laba-laba akan tekun membuatnya kembali. Sebenarnya terbuat dari apakah jaring atau benang laba-laba itu? Saudara-saudariku, tahukah kita bahwa benang laba-laba sebagai media untuk membuat sarangnya tersebut terbuat dari benang sutra yang berasal dari kelenjar di ekornya? Puting sutra yang berbentuk tonjolan kecil mengeluarkan benang sutra seperti pasta gigi. Pada saat pertama dikeluarkan, sutra ini berbentuk cairan. Tetapi benang sutra akan mengeras ketika kaki laba-laba menariknya keluar. Hal ini karena cairan sutra tersebut
telah bersentuhan dengan udara. Banyak yang berpikir bahwa laba-laba hanya menggunakan sutranya untuk menganyam sarang. Tetapi sebenarnya sutra laba-laba dapat digunakan untuk berbagai hal. Laba-laba menggunakan sutranya untuk segala sesuatu, mulai dari membuat jaring, membuat sarang, membuat perbatasan, membuat tali luncur, membuat kepompong untuk anak-anaknya, dan membuat jebakan. Banyak laba-laba yang hampir setiap hari tekun membuat jaring baru. Perlu kita ketahui bahwa sutra laba-laba juga memiliki beragam jenis sesuai fungsinya. Yang pertama, untuk sarangnya, mereka membuat sutra lengket karena dipakai untuk menjerat mangsanya. Yang kedua, untuk jari-jari sarang, mereka menggunakan sutra yang lebih kuat tetapi tidak lengket. Dan yang ketiga, untuk membuat kepompong bagi anak-anaknya, mereka menggunakan sutra yang lain lagi. Sekarang, coba kita perhatikan sarang laba-laba. Sarang yang sangat mudah untuk dirusak karena benangnya tipis. Pernahkah kita menghitung berapa kali laba-laba dengan tekun membuat sarangnya kembali ketika dirusak? Jikalau hampir setiap hari laba-laba membuat sarang baru, bukankah laba-laba ini sangat tekun dan tidak pernah putus asa walaupun berkali-kali sarangnya harus dirusak? Berkali-kali sarangnya rusak, maka dengan tekun tanpa putus asa, laba-laba akan membuatnya kembali. Jikalau laba-laba saja begitu tekun untuk terus membangun sarangnya walau berkali-kali dirusak, bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Konteks di dalam kitab Ibrani diawali dengan kata "karena kita". Penulis Ibrani melakukan peralihan fokus perhatian dari para pahlawan iman dalam Ibrani pasal 11 yang berbicara tentang para tokoh-tokoh iman seperti Henokh, seperti Abraham, seperti Musa, dan lain-lain, kepada orang-orang percaya perjanjian baru, yaitu kita, dalam Ibrani pasal 12. Dan sekarang fokusnya ialah tentang kita sebagai orang yang percaya. Di sini kita melihat hubungan yang begitu erat antara tokoh-tokoh perjanjian lama, yaitu para pahlawan iman, dan kita. Kita diberi kedudukan atau posisi yang begitu mulia. Siapakah kita sehingga boleh dijadikan berbagian dengan para pahlawan iman yang agung itu? Ini adalah karunia Tuhan, di mana kita boleh dijadikan berbagian dalam rencana keselamatan Allah. Kita memiliki kaitan dengan para pahlawan iman tersebut di atas, dan kita diberi suatu kedudukan yang sangat luar biasa. Saudara-saudariku, para pahlawan iman itu disebut sebagai saksi yang sangat banyak, bagaikan awan yang mengelilingi kita, dan kita digambarkan sebagai orang yang berlomba. Kita dibicarakan dalam Ibrani pasal 12 sebagai fokus perhatian yang pada saat ini sedang melakoni peran kita dengan para pahlawan iman itu sebagai saksi. Gambaran perlombaan ini mengingatkan kita tentang perlombaan olahraga Romawi di amphitheater
dengan orang-orang yang sedang berlomba di dalamnya. Saksi dalam konteks di sini bukan saksi di pengadilan, tetapi orang yang menyaksikan apa yang sedang terjadi, yaitu para pahlawan iman, orang yang telah menang. Mereka menang oleh karena ketekunan mereka kepada Tuhan. Mereka menang oleh karena iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari teks bacaan kita dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yang pertama, bertekun dalam perlombaan. Leon Morris, seorang sarjana Perjanjian Baru, menjelaskan perlombaan yang dimaksud seperti lari estafet. Karena dalam Alkitab bahasa Yunani dan terjemahan bahasa Inggris memakai kata lari, sedangkan dalam bahasa Indonesia tertulis kata lomba. Pelari-pelari yang lain telah menyelesaikan estafet mereka, lalu diteruskan oleh kita. Seperti dalam lari estafet, tongkat itu diberikan kepada kita. Mereka yang telah mendahului kita sebagai pemenang, tetapi belumlah selesai. Sekarang ini adalah giliran kita. Kita yang harus berlari. Inilah posisi kita. Dari pernyataan Leon Morris ini, kita diandaikan sebagai orang yang sedang berlomba. Hidup Kristen adalah lebih daripada sekedar perlombaan. Olahraga bukanlah sesuatu yang utama dan segala-galanya. Hidup ini adalah lebih kompleks. Tetapi Alkitab memakai kata perlombaan untuk memberikan kepada kita pengajaran. Dalam perlombaan ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar kita dapat mencapai kemenangan. Marilah kita belajar menerapkannya di dalam kehidupan kekristenan kita. Untuk memenangkan perlombaan, ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan, yaitu ketekunan, tidak putus asa, disiplin diri yang ketat, perjuangan, niat tidak mau menyerah, fokus, memacu diri untuk terus maju. Walau begitu banyak rintangan di depan kita, teruslah bertekun untuk mencapai tujuan. Teruslah bertekun sampai pada garis akhir. Yang kedua, bertekun memikul salib. Orang Kristen yang mau pikul salib menyangkali kesenangan diri bukanlah orang yang bodoh. Karena mereka tahu bahwa di dalam setiap kesenangan yang semu pasti ada kematian kekal. Tetapi di dalam ketekunan mengikut Tuhan dan menyangkal diri, mereka melakukan hal yang baik, membahagiakan dan memberi keuntungan yang kekal. Sukses, berkat, dan baik bukan menurut tawaran dunia, melainkan bagaimana Tuhan melihat bahwa kesenangan, keuntungan, berkat yang bukan dari Tuhan adalah tidak baik karena berisi racun di dalamnya. Saudara-saudaraku, setiap kemurnian iman kita, kesejahteraan kita bersumber pada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sumber segala yang baik yang boleh kita miliki.
Oleh karena itu, orang yang menyadari pentingnya Yesus dan bergantung kepada Yesus akan mengatakan, "Dia adalah segala-galanya bagiku. Dia lebih berharga dari apapun. Dia lebih berharga daripada uang, keuntungan, kesenangan, bahkan nyawa sendiri." Dia memulai dengan yang baik. Dia akan mengakhiri dengan yang baik pula. Yesus Kristus adalah arah pandang kita, karena segala yang baik berasal dari Dia. Dan yang ketiga, bertekun menanggung bantahan. Pandanglah selalu kepada Dia. Jangan lepaskan Dia. Konsep kita tentang Yesus, pandangan kita tentang Yesus hendaklah makin lama makin bertambah, sehingga mengubahkan hidup kita. Pada diri Yesus terdapat kesempurnaan. Seluruh riwayatnya, seluruh pengajarannya, dan seluruh keteladanannya biarlah menjadi inspirasi yang mempengaruhi kehidupan kita. Yesus sudah dikhianati seluruh umat manusia. Israel menolak Dia. Setiap orang melawan Dia. Tetapi tidak ada bantahan sedikitpun dari dirinya. Dia dengan tekun menghadapi semua. Dia dengan tenang menghadapi semua. Biarlah kita menjadi kuat dengan setia memandang kepada Yesus. Biarlah kita terus bertekun seperti Dia untuk menanggung segala bantahan-bantahan yang ada. Itulah panggilan yang mulia yang harus kita jalani. Saudara-saudariku, hidup Kristen adalah suatu perlombaan. Hidup Kristen harus selalu berfokus pada tujuan. Hidup Kristen adalah hidup yang begitu penting. Oleh karena itu, mari menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya dengan tetap terus bertekun di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Marilah kita menyelesaikan dengan tekun bagian kita, yaitu terus berlari estafet sebagai orang yang akan menang. Dan biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan kita untuk menjalankan tugas dan panggilan yang penuh anugerah dan yang mulia ini. Amin.